Di depan pondok kayu itu, Raka menatap gadis yang telah menyelamatkannya. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih tergeletak di sana. Sari tersenyum ringan. Gunung hanya mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati. Kalimat sederhana itu terasa dalam. Raka merasa seolah bukan hanya tubuhnya yang diselamatkan, tetapi juga hatinya. Raka adalah seorang pria muda kaya yang terbiasa hidup dalam kemewahan Jakarta. Di balik jas mahal dan mobil sportnya, tersimpan jiwa petualang yang haus tantangan. Suatu akhir pekan, ia memutuskan mendaki sebuah gunung di daerah terpencil, ingin merasakan kebebasan yang tak pernah ia temukan di balik gedung-gedung tinggi dan ruang rapat berpendingin udara. Dengan perlengkapan lengkap dan pemandu seadanya, Raka memulai pendakian. Awalnya, perjalanan terasa mudah. Ia menikmati udara segar, suara burung, dan pemandangan hutan yang hijau. Namun, semakin tinggi ia mendaki, medan semakin terjal. Kabut turun perlahan, membuat jalur licin dan pandangan terbatas. Raka yang terlalu percaya diri memilih berjalan sedikit menjauh dari rombongan untuk mengambil foto di tepi jurang berbatu. Ia tak menyadari pijakan di bawahnya rapuh. Dalam hitungan detik, kakinya tergelincir. Tubuhnya terjatuh dan terguling beberapa meter sebelum akhirnya berhenti di antara semak-semak. Rasa sakit menjalar di kakinya. Ia mencoba berdiri, namun tak mampu. Ponselnya terjatuh entah kemana. Suasana hening, hanya terdengar desiran angin dan detak jantungnya yang panik. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Raka merasa benar-benar sendirian dan tak berdaya. Saat itulah terdengar langkah kaki ringan mendekat dari balik kabut. Sebuah suara lembut memanggil, "Mas, Mas tidak apa-apa?" Raka mendongak, melihat sosok gadis muda dengan wajah sederhana, namun memancarkan ketulusan. Ia belum tahu, pertemuan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Gadis itu bernama Sari, penduduk lokal desa di kaki gunung. Ia terbiasa membantu para pendaki yang tersesat atau kelelahan. Cekatan, ia berlutut di samping Raka dan memeriksa kakinya yang bengak. "Sepertinya terkilir, Mas. Jangan dipaksa berdiri," ucapnya tenang. Raka yang biasanya memerintah banyak orang, kini hanya bisa menurut. Ia merasa malu sekaligus kagum pada keberanian gadis itu. Sari mengeluarkan kain dari tas kecilnya dan membalut pergelangan kaki Raka dengan hati-hati. Karena jarak ke pos cukup jauh, Sari memutuskan membantu Raka turun perlahan ke sebuah pondok kayu sederhana milik keluarganya yang tak jauh dari jalur pendakian. Dengan bahunya yang kecil menopang tubuh Raka, mereka berjalan tertatih menembus kabut. Sepanjang perjalanan, Raka memperhatikan kesederhanaan Sari. Pakaiannya sederhana, wajahnya tanpa riasan, namun senyumnya hangat. Ia berbeda dari wanita-wanita yang biasa mengelilinginya di kota. Sesampainya di pondok, Sari membersihkan luka-luka kecil di tangan Raka dan memberinya minum air hangat. Raka menatap sekitar, ruangan kecil dengan perabot kayu tua, tetapi terasa hangat dan nyaman. "Terima kasih," ucap Raka tulus. Sari hanya tersenyum. "Sudah kewajiban saya membantu." Untuk pertama kalinya, Raka merasa ada sesuatu yang berbeda bergetar di dadanya, sebuah rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, hujan turun deras. Raka tak mungkin kembali turun gunung dalam kondisi kakinya sakit. Sari meminta ayahnya membantu mengirim kabar ke pos pendakian tentang keberadaan Raka. Sementara itu, ia menyiapkan makanan sederhana, nasi hangat, sayur daun singkong, dan ikan asin. Raka yang biasa menikmati hidangan restoran mahal justru merasa makanan itu begitu lezat. Ia melihat bagaimana Sari melayani dengan tulus tanpa mengharap imbalan. "Kenapa kamu sering membantu pendaki?" tanya Raka. Sari tersenyum kecil. "Gunung Uni bagian dari hidup kami. Kalau ada yang kesusahan di sini, rasanya seperti keluarga sendiri yang terluka." Kalimat itu membuat Raka terdiam. Di kota, ia jarang merasakan kepedulian seperti itu. Semua terasa penuh kepentingan. Percakapan mereka mengalir hangat. Raka menceritakan pekerjaannya, kehidupannya yang sibuk.
Sari mendengarkan dengan mata berbinar, seolah dunia kota adalah cerita yang jauh dan menarik. Di sela tawa kecil mereka, Raka menyadari sesuatu. Ia tak hanya merasa berutang budi, ia mulai menikmati kehadiran gadis itu. Cara Sari berbicara, tertawa, dan menatapnya membuat hatinya hangat. Di tengah suara hujan dan dinginnya udara pegunungan, perasaan itu tumbuh perlahan, seperti benih yang menemukan tanah subur. Keesokan paginya, kabut telah menipis. Kaki Raka masih sakit, tetapi jauh lebih baik. Tim penyelamat dari pos pendakian akhirnya datang setelah mendapat kabar dari ayah Sari. Namun sebelum mereka turun, Raka meminta waktu sebentar. Ia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Sari. Di depan pondok kayu itu, Raka menatap gadis yang telah menyelamatkannya. "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih tergeletak di sana." Sari tersenyum ringan. "Gunung hanya mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati." Kalimat sederhana itu terasa dalam. Raka merasa seolah bukan hanya tubuhnya yang diselamatkan, tetapi juga hatinya. Saat hendak berpisah, Raka memberikan kartu namanya. "Kalau suatu hari kamu ke Jakarta, hubungi aku." Sari menerima kartu itu dengan ragu. Dunia mereka terasa begitu berbeda. Ia hanya gadis desa, sementara Raka pria kota yang sukses. Namun saat Raka dibawa turun gunung, pandangan mereka bertemu untuk terakhir kalinya pagi itu. Ada sesuatu yang tertinggal di antara mereka, sebuah ikatan yang belum selesai. Raka tidak tahu apakah ia akan melihat Sari lagi, tapi satu hal pasti, wajah gadis itu tak akan mudah ia lupakan. Sekembali ke Jakarta, hidup Raka kembali dipenuhi rapat dan urusan bisnis. Namun pikirannya sering melayang ke pondok kayu di kaki gunung. Setiap kali melihat perban di kakinya, ia teringat tangan lembut Sari yang membalut luka itu. Suatu malam, ia membuka kembali kartu pos kecil dari desa yang ia beli sebagai kenang-kenangan. Ia sadar ada sesuatu yang hilang dari hidupnya, ketulusan. Akhirnya, tanpa banyak berpikir, Raka memutuskan kembali ke desa itu. Kali ini bukan sebagai pendaki, melainkan sebagai seseorang yang ingin mencari jawaban hatinya. Saat tiba di kaki gunung, jantungnya berdebar. Ia berjalan menuju Pondok Sari. Ketika pintu terbuka dan Sari muncul, ekspresi terkejut bercampur bahagia terlihat jelas di wajahnya. "Mas Raka," ucapnya pelan. Raka tersenyum. "Aku kembali, bukan untuk mendaki." Mata Sari berbinar, namun ia tetap menjaga sikap. Raka menceritakan bagaimana ia tak bisa melupakan kebaikan dan kebersamaan mereka. Untuk pertama kalinya, Sari menunduk malu. Perasaan yang selama ini ia pendam ternyata bukan sepihak. Hari-hari berikutnya, Raka tinggal sementara di desa. Ia membantu memperbaiki jalur pendakian dan menyediakan perlengkapan keselamatan, namun tujuannya lebih dari sekedar berbuat baik. Ia ingin lebih dekat dengan Sari. Mereka sering berjalan sore di lereng bukit, berbagi cerita dan mimpi. Sari ingin membangun tempat istirahat sederhana untuk pendaki, dan Raka berjanji membantu mewujudkannya. Suatu senja, di bawah langit jingga, Raka menggenggam tangan Sari. "Aku ingin kamu ada di masa depanku." Sari terdiam, lalu tersenyum malu, menerima perasaan yang sama. Hubungan mereka tidak selalu mudah. Rekan bisnis Raka meragukan pilihannya, menganggap Sari hanya gadis desa biasa. Namun Raka tak peduli. Ia melihat ketulusan yang tak bisa dibeli dengan harta. Sari juga menghadapi bisik-bisik warga yang takut ia akan meninggalkan desa. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa cinta tak berarti melupakan asal. Saat Raka mengajaknya ke Jakarta, Sari merasa canggung di tengah gemerlap mata. Namun genggaman tangan Raka membuatnya yakin. Selama bersama, mereka mampu menghadapi perbedaan dunia. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali ke puncak gunung tempat takdir mempertemukan mereka. Udara pagi terasa sejuk, penuh kenangan. Raka menatap Sari dengan mata penuh keyakinan. "Di sini aku pernah jatuh, tapi di sini juga aku menemukan kamu." Ia berlutut dan mengeluarkan cincin sederhana.
Maukah kamu menjadi bagian hidupku selamanya? Air mata haru mengalir di pipi Sari. Dengan suara lembut, ia menjawab, "Aku mau." Di bawah langit pegunungan, cinta mereka resmi terikat, lahir dari sebuah kejatuhan yang mengubah segalanya. Aku